Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik-baik saja kan ya? Mudah-mudahan ya. Selamat bergabung kembali di IG Live kali ini bersama saya Erlina Juwita. Dan seperti yang telah saya jelaskan pada sharing session sebelumnya dengan Pak Muhammad Andoko, bahwa saat kondisi seperti ini teman-teman akan lebih baik jika kita nggak hanya sekedar survive aja, tapi juga kita bisa mencapai naik kelas, yaitu dengan cara mencapai financial freedom. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai financial freedom? Kalau teman-teman menyimak live Instagram kemarin, atau kalau nanti sempat bisa dicek di IGTV-nya Cerdas Keuangan. Untuk cerdas keuangan itu, kita mencapai financial freedom ada 6 tahapan, yaitu menyusun kata cerdas itu sendiri. Nah, C-nya adalah cek kondisi keuangan teman-teman, tentu saja. E-nya adalah edukasi keuangan yang baik. R-nya adalah rutin investasi, apapun kondisinya. D-nya adalah debt management atau kelola utangmu. A-nya adalah alokasi aset. Dan S-nya adalah strengthen your financial habit atau memperkuat kebiasaan baik untuk mengelola keuangan. Ya, nah teman-teman, saat ini kita sudah mengundang seorang ini ya pakar untuk investasi di saham. Namanya adalah Mas Rio Rizaldi, CFP. Oke, Mas Rio, founder galerisaham.com, trainer dan investor juga. Kebetulan ini acara terselenggara berkat kerjasama antara Cerdas Keuangan dengan galerisaham.com. Halo, Mas Halo, Rio Rizaldi, apa kabar? Akhirnya kita ketemu juga ya di sini ya. iya, sehat-sehat ya Iya, Mbak ya. iya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Mas Rio. Ini Hmm, kan saya tadi baru cerita nih ke teman-teman cerdas keuangan nih. Teman-teman cerdas keuangan di sini banyak sekali, em, kira-kira 80% lah ya, itu isinya emak-emak. Jadi ibu-ibu yang suka investasi. Kemudian selebihnya itu ada mahasiswa, ada newcomers di misalnya baru aja kerja kayak gitu. oh, Nah, oke, wow. buat ibu-ibu yang suka investasi, saya sering nanya, investasinya di mana sih? Nah, sebagian mereka ada yang nempatin di saham gitu. Nah, Hmm, Mas Rio, jadi saat menghadapi kondisi resesi seperti ini nih, mhm. sebenarnya apa benar gitu loh, apa iya kita dengan memulai investasi saham itu bisa untung? Gimana Mas Rio? Sebagai seorang investor yang juga founder dari Galeri Saham. Apa iya sebenarnya di kondisi resesi saat ini dengan investasi saham kita udah bisa untung, langsung untung gitu? Oke, jadi ini Ya, pertanyaan nih, Mbak Erlina, mm-mm. Mbak ya. Jadi Ya, sebenarnya kita kalau lagi krisis seperti ini, ya, coba coba mungkin teman-teman bayangin kalau misalnya nih, ini paling umum mungkin orang bicara mengenai kan properti, properti ya. Jadi ya, yang paling menarik ketika beli properti adalah apa sih? Ketika harga turun, ya kan? ya, ya, Rumahnya bagus, lokasinya bagus, lalu harganya turun, wah lumayan nih. Apalagi iya, kalau iya, bisa beli iya. NJOP. Nah, jadi Mm. prinsip itu sebenarnya bisa dilakukan di saham juga. Jadi kalau teman-teman Oke. teman-teman bisa udah tahu, oh perusahaan A, B, dan C ini tuh perusahaannya pokoknya Mm. bagus banget. Saya aja pakai produknya, saya aja Mm. beli barangnya. Kenapa Mm. nggak saya punya sahamnya kan gitu. Iya, Nah, iya, iya. kadang 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 kalau kita lihat kan bursa saham tuh kan kadang naik terus tuh. Kalau udah naik terus Iya, kan artinya kan bikin kita ragu kan mau beli, aduh kok udah agak mahal ya. Udah iya, mahal iya. banget. Ini udah naik 50% dari 2 tahun yang lalu saya pernah lihat saham ini. Nah, Iya. ketika lagi krisis, sebenarnya lagi krisis itu momennya untuk apa yang dulu kita pengen beli dan masih ketunda-tunda itu harus dijalan Oh, gitu Mbak. Jadi harus dijalin iya, ini iya, harus. iya. Jadi Gitu ya. peluangnya memang sangat besar asal teman-teman belinya perusahaan yang bagus, jangan sampai belinya perusahaan yang jelek gitu. Nah, itu dia tuh. Milih perusahaan yang bagus, jangan sampai yang jelek. Karena kan kejadian kejadian kemarin tuh Mas ya, yang masalah memilih saham, salah memilih saham. Padahal kalau dilihat dari namanya, kodenya udah keberuntungan gitu ya. Pada ya, tapi akhirnya nggak beruntung karena memilih saham itu. Nah, Ya, bagaimana
kita sebagai investor mencermatinya untuk memilih saham? Apakah kita harus teliti dulu perusahaannya? Apakah kita harus datang dulu ke perusahaannya, terus melihat laporan keuangannya sebegitu detailnya, atau bagaimana? Menurut pandangan Mas Rio sendiri gimana, Mas? Sebenarnya yang paling simple itu adalah kita coba lihat dulu produknya ada di Ya, sekitar kita nggak, sebenarnya gitu Mbak. ya, ya, ya. Jadi kita ke sana ada barang, ada produknya, ke situ ada produknya, ke kota Hmm, mana ada produknya, ada hmm, kantornya misalnya. Itu hmm. sebenarnya sinyal pertama di sana dulu. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua baru kita lihat mulai Hmm. bedah laporan keuangan. Sebenarnya gini, jadi kalau kita bicara laporan keuangan, jangan terlalu pusingin, aduh saya harus ngerti neraca, saya harus ngerti Ya, pembukuan dan lain sebagainya, macamnya nggak seperti itu sebenarnya. ya. Jadi keuangan itu yang paling simpel sebenarnya apa sih? Keuangan itu paling simpel adalah coba lihat ini perusahaan tuh untung terus nggak sih, gitu Mbak. Jadi Oke. coba lihat 5 tahun terakhir kan sekarang kalau teman-teman udah ada yang trading saham atau invest saham kan udah pakai online trading. Nah coba Ya, lihat di lihat di laporan, aplikasi ya, Mas ya. Lihat di nah, aplikasi ya, oke. lihat di aplikasi aja. Ya. Jadi misalnya kan tahun 2020, coba teman-teman buka dari tahun 2015, Mm-mm. 15, 16, 17, 18, 19, dan sekarang Ya. 2020. Itu tiap tahun itu perusahaan ini selalu untung nggak? Laba. Jadi bukan untung harga sahamnya ya, tapi Ya. uh, profitnya itu selalu untung nggak? Itu yang pertama. Kedua, dari keuntungan itu coba dilihat apakah setiap tahun labanya selalu naik. Sebenarnya gitu Mbak. Oke. Oke, Karena oke. kan karena kan kita kalau bicara mau investasi, kita kan harus punya jaminan dulu. Maksudnya apa sih? Mm-mm. Jaminan bahwa kalau saya invest jangka panjang, Mm-mm. nanti Mm. jangka panjang ketika sudah waktunya tiba, ini perusahaan yang Ya. saya itu masih untung nggak? Tahu-taunya bangkrut kan gitu kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi kita harus lihat dari 5 tahun terakhir track record, karena 5 tahun itu waktu yang panjang. Karena apa? Karena Iya. waktu yang panjang untuk sebuah perusahaan, sebuah bisnis, apa namanya ya, menjalankan bisnisnya, dan Mm. kalau dia terus untung dan untungnya terus naik dari waktu ke waktu, itu udah minimal, itu udah syarat pertama untuk kita Oke. invest gitu Mbak Oke. Elina. Oke. Nah, ini saya juga mau menyapa teman saya nih, teman baik saya dari emiten.com. Mungkin Pak Rio kenal ya Saya dengan sering, beliau. saya sering Ya, lihat. semangat galeri saham katanya. Katanya saya semangat banget gitu. Ya, terima kasih ya. Nih, Pak Rio, ini Pak Rio deh tuh, sorry, sorry. Mas Rio, ini ada pertanyaan bagus nih dari Cory Chen. Dia bertanya begini, Mas. Kalau emiten yang produknya banyak di sekitar kita, valuasinya udah mahal, apakah masih prospektif untuk long term investing? Prospek Nah, kedepannya gimana? ini pertanyaan menarik nih. Jadi Iya, kadang iya. bicara kan mahal murah. Iya, Jadi mahal murah itu nggak boleh dibandingkan dengan perusahaan lain yang beda kelas sebenarnya gitu. iya, Kan iya, iya, banyak, iya. oh perusahaan ini PR-nya 20, yang ini PR-nya Nah, 10. Artinya yang 20 mahal, yang 10 itu murah. Tapi beda mm, skala. Skala yang PR 20 tuh skalanya nasional, tapi yang PR 10 tuh skalanya skala daerah, misalnya gitu. oke, oke. Itu kan jadi kan Jelasin PER dulu. Mungkin teman-teman di sini belum ngerti nih apa artinya PER. Silakan. Mas nah, Rio, PER itu teman-teman adalah price nah, earning ratio ya. Coba tolong jelasin secara simpelnya. jadi itu adalah price, harga saham, harga beli Iya, kita dengan iya. labanya. Jadi misalnya harga Oke, 1.000, lalu laba per tahun itu 200, artinya 1.000 dibagi 200 jadinya 5. oke. Jadi Siap. kasarnya adalah PER Mm, itu kebalikan dari return on investment. Jadi, investment. jadi kalau return on investment adalah saya dapat laba 200 dengan saya beli di harga 1.000, maka return on investment saya 20% kan, 200 per 20%. 1.000. Iya, Tapi PER itu dibalik, jadi harga dibagi iya. apa namanya, laba, biar kita tahu Laba. seberapa dinilai berharganya Iya. kah perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau Jadi teman-teman, idealnya untuk saham PER-nya yang berapa, Pak Rio? Mas Rio, nah untuk saham jadi yang bagus. nggak pernah Mm-mm. ada PER yang normal, Oke, nggak pernah ada PER normal. Jadi yang perlu kita oke. bandingin itu sebenarnya di mana? Yang perlu kita Mm, bandingin itu adalah misalnya nih, ini perusahaan PR-nya 20 nih Mbak. ya, PR-nya 20, kalau ini kalau saya pribadi ya, kalau teori kan 20 dan 10, 20 mahal, 10 murah. Yang ya, 20 ya. mahal, yang 10 dibeli. Tapi Oke. nyatanya
yang 20 naik terus, yang 10 turun terus. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Itulah jebakannya di situ. Jadi Oke. kita harus lihat tuh di di faktualnya bagaimana. Jadi kalau saya pribadi, akhirnya saya Iya. ngeliat apa per 20 ini coba dilihat dengan per rata-rata perusahaan tersebut 5 tahun terakhir. Di sektor yang sama ya. Di sektor Uh, yang sama. Bahkan sebenarnya bukan di sektor yang sama, Mbak, tapi di perusahaan itu. Jadi misalnya Satu nih, perusahaan itu. satu perusahaan itu, misalnya di Mm, perusahaan A, PER-nya itu 20. Nah, mm, teman-teman perlu lihat nih, 5 tahun terakhir, PER itu rata-rata di berapa? mm, Misalnya rata-rata PER-nya itu di 20 juga, gitu. mm, mm, mm. Di 20 juga. Artinya ketika sekarang saya mau beli dengan PER 20, artinya kan saya Ya. beli di harga yang nggak mahal. Kenapa? Itu rata-rata PER dia kok, gitu. Oke. Atau misalnya sekarang, Mbak, sekarang tahun 2020 kan lagi turun nih, Mbak ya. Yes. Lagi turun. Harga saham turun lebih dalam daripada labanya. Labanya cuma turun 10%, tapi harga sahamnya turun 40%. 40%. Kan artinya kan kalau dibagi harga dengan laba kan PER kan jadi murah banget. Iya, 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 betul. Mm, Nah, kita lihat, oh sekarang saham ini PER-nya tinggal 18. Tapi oke. 5 tahun rata-rata 20. Dua Itu murah puluh. gitu, Wah, Mbak. itu baru. Itu saham yang kita incer baru. Nah, Jadi kita saham pada saat kita udah tahu nih, suatu perusahaan, rata-ratanya misalnya 20. Pada hmm, saat ini, misalnya hari ini jeblok ya. Pada ah, saat IHSG turun dalam seperti hari ini, kita ah, lihat pairnya jadi berubah misalnya 15. Nah, ah. kapan kita memutuskan untuk beli dan berapa jumlahnya dari portofolio keseluruhan kita misalnya? Berapa persen? Oke, jadi Mm-mm. kalau kita bicara invest, Mbak. Kalau Iya, kita bicara investasi itu beda sama kalau kita bicara trading. Kalau teman-teman trading oke. jual beli. Tapi Iya, kalau kita iya. kita harus punya mindset itu adalah ngumpulin. Jadi tiap minggu dibeli, Oke. tiap bulan dibeli. Nah, ketika misalnya pair yang normalnya 20 tiba-tiba 15, sebenarnya Iya, harus di ini, Mbak. Ketika dia turun, apakah turun karena harga atau turun oke. karena kerja di sana? Oke, oke. Jadi kalau perusahaannya baik-baik aja, tahu-tahu turun Mm-mm. karena lagi pandemi dan orang pada panik, ada yang Iya, jualan segala macam, kan kinerja nggak ada masalah di perusahaan tersebut. iya, iya, Itu kesempatan besar untuk beli. Kenapa? Karena betul. PR lagi turun. PR turun dengan laba yang normal, artinya sama kayak kita beli rumah dengan harga, let's say, di harga yang JOP. Kan jarang ya, Mbak ya, Mm-mm. beli Mm-mm. rumah di harga yang JOP. Nah, ini Iya, saham juga, kalau harga turun, kinerjanya baik-baik aja, ya itu kesempatan beli. Nah, kesempatan ya. cuman kalau bicara mau berapa besar, itu mau nggak mau harus balik dulu ke budget Hmm, investasi Pak. hmm, mm-mm. Nah, kalau di financial planning, itu Ya, kan dibilang kalau pendapatan bulanan 10% minimal kan disisihkan untuk ditabung atau diinvestasiin ya. tuh. Nah, jadi minimal 10% dari alokasi kita untuk investasi setiap Oke, bulan itu dipakai untuk beli saham tersebut untuk invest. Syukur-syukur oke, siap. 20% bisa lebih banyak ketika harga turun itu kan kapan lagi bisa Benar, beli. benar, benar. Itu dia, kapan lagi. Nah, ngomong tentang kapan lagi nih menarik, Mas Rio. Karena kan saham banyak banget pilihannya, ya nggak? Kalau Hmm. kita sudah, misalnya, kita sudah ngincer, tapi bisa jadi kita ngincer nggak cuma satu saham, Mas Rio. Bisa jadi Ah, kita tertarik sama beberapa saham. Nah, prioritasnya mana dulu untuk resesi saat ini? ah, Kita pilih saham di sektor apa dulu, dan kita pilih saham yang mana dulu nih Mas, karena saya pribadi ya, saya banyak banget nih pengen beli saham, borong saham saat ini, tapi saya masih masih lihat-lihat, masih lihat-lihat yang mana yang terbaik menurut saya gitu. ah, Coba ah, ah. tolong di sharing dong Mas, insight-nya gimana Mas? Jadi kalau menurut saya, Mm-mm. uh, jadi ketika krisis, perusahaan yang layak kita beli sahamnya adalah perusahaan yang sebelum krisis dia sangat bagus, Oke. tapi mungkin ketika krisis kena dampak, tapi kan sementara. Sementara. Nanti apa harapannya? Harapan nanti setelah krisis dia bisa balik bagus. Nah, Mm-mm. itu peluang terbesar di investasi di sana gitu loh. Jadi ada satu Mm-mm. masalah yang sementara, tapi nanti ketika masalah tersebut diperbaiki dengan kondisi yang udah membaik, nah itu dia akan kembali seperti dulu. Nah, itu kriteria saham yang yang layak untuk investasi, Mbak. Jangan sampai Oke. jangan sampai apa? Jangan sampai kita ketika pandemi kita beli perusahaan yang
bisnisnya diuntungkan karena pandemi. Saat ini Nah, aja, seperti farmasi saat ini ya. Farmasi seperti kabarnya 2 emiten farmasi disuspend, Mas. Karena harga saham luar biasa naiknya. ya, jadi jadi ketika kita invest di saham Hmm, perusahaan yang lagi ke pandemi, kan pertanyaan lagi Mbak, setelah pandemi kelar, mereka masih bagus atau enggak? bagaimana? Ya Ah, kan? oke. Lebih baik Iya, dulu iya. kurang Mbak. Itu dicermati Mbak di sana. Oke, oke, oke. Ini menarik banget ya berbicara tentang saham, berbicara tentang sektornya. Ada nggak sih sektor yang wajib kita cermati untuk kedepannya, Mas Rio? Untuk Eh, nanti kedepannya kalau pandemi selesai nih. jadi pada dasarnya kan ekonomi Indonesia itu kan dimotori oleh Hmm, konsumsi. Jadi betul. kita harus pertama kalau kita Hmm, mau bisnis berjalan, kita kan butuh uang pertama, ya, ya, butuh ini kan bensinnya. Yang kedua, betul. masyarakat sangat banyak, arti kan kuat dikonsumsi. Jadi memang Hmm, sektor yang hmm. paling bagus di Indonesia itu adalah hanya dua. Maksudnya bukan hanya dua, maksudnya yang paling solid itu Ya, keuangan dan consumer di sana, Mbak. ya, oke. Banking Nah, sama consumer goods ya. banking consumer. Hmm, Jadi itu yang nanti harus dicari dari banking mana yang hmm. terbaik, dari Oke. consumer mana yang terbaik, gitu, Mbak. Nah, itu dia. Apakah kita harus melihat juga dividen yang diberikan oleh perusahaan, kemudian kita melihat juga, kalau tadi kan sudah disebutkan Mas Rio sama produk-produk yang berkeliaran di sekitar kita apa aja sih? Pasti dari sisi saham consumer good pasti banyak banget kita bisa temukan ya. Entah itu produk keperluan sehari-hari, produk makanan, dan lain sebagainya. Kalau perbankan gimana Mas melihatnya Mas? Apakah kita lihat market capitalnya yang terbaik atau yang menghasilkan return yang paling tinggi? Atau gimana? Nah, jadi kalau perbankan, misalnya kalau consumer Mm-mm. tadi gampang kan lihat di sekitar Mm-mm. kita. Kalau Ya, kalau perbankan, coba lihat teman-teman kita pakai bank apa sih? oke. Itu. Lalu habis itu ini, misalnya kita belanja online nih di Instagram nih, Iya, ada orang mau belanja online, coba dicek rekening bank yang dia pakai itu apa. Silakan transfer ke bank A atau bank gitu kan, bank C oke. misalnya. Itu udah sinyal dulu mbak, itu udah sinyal dulu. Yes, yes. Nah, jadi ngelihat dari sana kita udah tahu, oh ini bank ini kayak boleh coba saya pakai nih. Nanti setelah Mm-mm. kita sudah tahu bahwa produknya disukai dan dipakai orang, baru nanti lihat laba bersih Oke. perusahaan ini 5 tahun terakhir itu selalu untung dan selalu naik nggak. Jadi selalu dua mbak, harus untung dan selalu Ya, naik. Kalau selalu untung tapi oke. naik turun, itu Iya, iya, iya. deg-degan kan. Tapi kalau selalu Iya, untung selalu naik, artinya bisnis perusahaan tersebut tuh selalu tumbuh dari waktu ke waktu gitu. oke. Kayaknya Jadi saya tahu nih, Mas. nanti, Mbak Rina kan bilang David, Iya, sorry ini agak keputus. iya, iya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ini tadi ada yang nanya juga tentang saham properti gimana, tapi nanti jawab setelah Mas Rio menjelaskan banking ya. Banking kayaknya seru nih. Nah, Ya, silakan. Lanjut lagi, jadi lanjut. Hmm, Jadi untuk dividen itu penting teman-teman. Kalau teman-teman bicara investasi, dividen itu wajib. hmm, hmm, hmm. Karena kalau kita bicara investasi, harga udah Ya, naik. Saya mau ya. menikmatinya dengan harus jual sahamnya. Nanti kapan saya beli lagi? Iya, Kan gitu. betul. Betul, Kapan betul, mau saya betul. beli? Dulu sebelum krisis aja harga naik terus. Sekarang krisis turun saya beli. Nanti ketika udah naik saya butuh uangnya, saya harus jual untuk dapat uangnya. Kapan dong saya beli lagi? Kan jadi masa berharap krisis lagi, amit-amit kan, amit-amit Iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Akhirnya apa? Hmm, Perusahaan yang kita invest jangka panjang itu harus bagi dividen. Karena nanti ah, di satu titik oke. dividen itu bisa jadi pemasukan buat kita. Ya, gitu ya. Oke. Ini ada yang Gitu. bertanya menarik juga nih pertanyaannya. Untuk sektor properti gimana Mas Rio? Apakah nanti ke depannya akan menjanjikan lagi atau gimana nih? Atau saya jual aja saham properti saya gitu. Gimana Mas Rio? Untuk sektor properti. Oke, kalau nanya saya Hmm, hmm, pribadi ya, tanpa menyebut merek, hmm. saya kurang Ya, suka dengan saham properti. ya. Oke. Saya saya lebih seneng
kalau bisa beli propertinya itu lebih baik daripada beli Ya, sahamnya. beli Karena sahamnya. karena kalau kita beli saham properti, kita beli bisnis jual properti kan gitu. Dimana kita Ya. banyak juga lihat developer properti itu yang walaupun kompleksnya bagus, area properti Mm-mm. bagus, tapi ternyata bisa merugi kan seperti itu. Nah, Oke, oke, oke. jadi kalau rumah beda. Jadi kalau Ya, developer itu merugi, developer itu bangkrut, tapi kalau rumahnya itu lokasinya bagus, sertifikatnya ya, udah ada, harganya jatuh, kita beli, itu kan bisa jadi sesuatu, bisa dibikin jadi ruko kah atau ya, kos-kosan atau apa itu. Jadi sebenarnya betul. kalau saya agak kurang nyaman kalau kita beli Hmm, saham emiten ya, properti. Saya lebih pilih apa? oke. Kalau misalnya nominalnya cocok, mendingan beli rumahnya daripada beli Iya, saham perusahaan. betul, Gitu. betul, betul. Apalagi beli kos-kosannya atau kontrakannya gitu ya, kita sewain lagi. Setuju ya? Jadi misalnya ada gini Mbak, ada orang mikir saya mau Ya. nabung saham, bulan saya mau beli saham properti. Menurut Mm. saya lebih baik tiap bulan ambil pinjaman untuk beli properti. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Karena properti itu nggak terhubung lagi dengan perusahaannya. Karena kita kan banyak banget kan properti yang perusahaan properti yang Mm. kemarin ada tuh yang digugat pilot lah segala macam. Padahal Iya, kalau iya. lihat kok baik-baik aja kok ini nggak jelas gitu loh perusahaan ini Mm. Iya, iya. gitu. Oke. Dan untuk sektor yang lain misalnya telekomunikasi sama sektor yang lainnya gimana, Mas? Dan farmasi Jadi terutama saya pengen tahu nih, farmasi sama telekomunikasi. Sama ini jadi satu kalau lagi transportasi, karena kan saat ini sangat tertekan ya sektor transportasi dan pariwisata ya. Gimana Mas ke depannya, Mas? jadi kalau saya lihat kayak Mm. telekomunikasi tentu semua orang pasti sekarang udah pakai internet, semua udah pakai Iya, internet tuh, betul, Netflix dan lain-lain. betul, Jadi betul. sebenarnya secara bisnis logikanya bagus. Logika itu Oke, menjadi secara bisnis ya, secara bisnis secara ya. bisnis itu menjanjikan. Cuman nanti apakah perusahaannya bagus itu harus lihat lagi. Hmm. Lihat lagi tadi yang saya bilang. Apakah 5 tahun terakhir labanya perusahaannya selalu laba dan laba selalu naik. Oke, Tapi kalau oke. ternyata bisnisnya bagus nih, tapi ternyata laba tiap tahun sih laba, tapi labanya datar. Hmm. Ya itu Mm-mm. bukan pilihan gitu. Atau labanya Oke. naik turun turun naik turun, nah itu bukan pilihan bagus. Jadi daripada investasi, mendingan trading gitu, Mbak. Yes, yes, betul, betul banget, betul banget. Tradingnya di Itu di sektor di, apa? di sektor. Jadi misalnya nih, misalnya kayak properti dari segi properti. Teman-teman mungkin bisa lihat laba Mm. emiten properti itu nggak naik, tapi naik turun bahkan lebih rendah daripada yang 4 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu kan. Nah, kalau Ya, ketemu saham seperti itu bukan buat invest, tapi buat oke, trading aja untuk ngambil momentum. Tapi kalau ada oke, perusahaan siap. yang tiap tahun laba dan laba terus naik, itu lebih lebih baik akan maksimal kalau invest beli lupakan Mm. daripada dijual Mm. beli. Apa nanti Oke, nanti udah dibeli untung 20% dijual, lupa dibeli lagi, 5 tahun lagi harga udah 4 kali lipat kan? naik ya. Betul, betul, betul. Nyesel ya, nyesel ya. Nah, Mas, ini banyak teman-teman saya juga yang punya koleksi saham konstruksi, tapi saat ini kalau bisa dibilang saat ini masih agak tertekan gitu ya. Gimana? Sebaiknya dijual aja apa gimana, Mas? Apa justru dikoleksi lebih banyak lagi? Menurut Mas Rio gimana, Mas? Oke, Mm. sebenarnya Mm. bisnis model konstruksi itu gimana? Jadi apakah konstruksi di sekitar kita? Tentu iya. Sekarang ini Mm. kan pembangunan Ya, kan di mana-mana. ya, ya. Dan saya untuk menstimulus ekonomi Indonesia, pasti pemerintah akan salah satu menggenjot infrastruktur untuk Ya, menggenjot ekonomi kan di sana. Jadi harusnya ya. sih secara bisnis model itu menarik. Tapi yang kedua, apakah keuangan mereka bagus? Apakah Mm. labanya stabil? Jadi Mm. investor, kalau saya melihat survei di lapangan, perusahaan yang harga sahamnya bisa naik konsisten itu dia selalu untungnya selalu naik dari tahun ke tahun, itu yang pertama. Jadi kalau di Mm. konstruksi saat ini tidak menjadi ikan investor, kenapa? Karena mungkin labanya itu nggak terlalu stabil naik, Ya. dan dividen pun juga ada beberapa yang naik turun dividennya. Jadi mungkin Mm. faktornya lebih ke
ke fundamental tersebut. Tapi kalau ditanya Ya. sekarang apakah sektor konstruksi bagus? Saat ini sih secara tren masih positif. Tapi di sini saya akan Oke. bilang konstruksi itu lebih ke untuk trading daripada buat investing di sana. Nah, kalau yang punya koleksi udah lama banget gimana, sebaiknya didiamkan saja atau sebaiknya gimana, Mas? Dijual? Eh, eh, nah, kalau bicara seperti ini memang harus technical ya, Mbak ya. Harus bicara Iya, iya, iya. technical. Coba saya Iya. saya lihat dulu. Eh, Oke. Mm. nah, ini satu hal. Jadi kita sebagai pelaku di pasar, kita harus Mm. menguasai technical biar apa? Biar kita jangan sampai nyimpen saham kelamaan. Nah, Karena itu kalau dia. benar black, kita udah tahu nih, ini nggak bagus nih, artinya harus Ya. dilepas dulu. Karena nggak sedikit kan harga saham 5.000 jadi 3.000, jadi dua Ya. ribu kan seperti. Ya, ya, ya. Tapi kalau saya lihat saham-saham konstruksi itu masih gini-gini aja sih. Jadi masih di sini-sini aja. Mm-mm. Jadi artinya eh, apa ya istilahnya ya? Kalau saya bilang sih lebih baik nggak punya saat ini Mm-mm. daripada punya. Oke, Lebih- siap Mas, siap. Dan jangan jangan Mm. average down. Average down Oke. itu nggak boleh. Jadi kalau saham lagi Mm-mm. downtrend itu nggak boleh average down. Tapi kalau Mm. saham lagi uptrend tapi tiba-tiba koreksi sesaat itu boleh average Mm. down kalau kita beli di atas. Oh, Tapi kalau lagi downtrend itu dilarang average down. Itu sama aja ya, kayak ya, ya. garam ke laut. Oke, jadi ngelihat downtrendnya itu selama durasi berapa tahun? 5 tahun kah? Atau setahun cukup? Kayak gimana, Mas? Kita mungkin minimal dalam 6 bulan atau Dalam 6 pada sampai saat krisis pandemik eh, itu mulai ya, sampai saat ini kita lihat ke belakang ya. Oke. betul. Jadi Mm-mm. itu yang apa ya namanya ya. Jadi coba dilihat. Jadi perlu analisa Mm-mm. teknikal. Jadi teman-teman kalau lihat analisa teknikal kan paham dari Mm-mm. moving average ya. Moving average yang garis Mm-mm. rata-rata Mm-mm. harga Ya. MA 20 kah, 60. Coba dilihat kalau saham teman-teman sudah di bawah MA 20 sampai 25 Mm. 50, dasarnya itu udah Ya. downtrend gitu. Ketika udah Oke, downtrend oke, oke. ya di sana. Oke, siap. Sip, sip. Mas Rio, ini ada pertanyaan bagus nih dari Joseph Sin 27. Mas Rio, saya sudah membeli saham BBRI dari tahun 2019 setiap bulan dan masih dilakukan sampai sekarang. Tapi average saya masih floating loss. Apakah itu wajar, Pak? Adakah masukan supaya lebih maksimal? Silakan, Mas Rio. Nah, ini menarik nih. Jadi BRI ini memang Hmm, semua orang yang nabung saham dan nabung sama BRI pasti masih ya, rugi. Tapi orang yang betul. nabung sama BBCA lagi untung, kan gitu kan. Betul. Betul. Cuman nggak ada masalah. Jadi Hmm, Pak Yosep ini coba cek BRI laporan keuangan 5 tahun terakhir, hmm, lihat hmm, labanya, lihat earning per share-nya. Kalau hmm. dia tiap tahun laba dan labanya selalu naik, maka sebenarnya lagi turun ini adalah kesempatan untuk beli. Kesempatan ya. It's time to Nah, buy itu ya. time to buy. Walaupun tahun 2020 laba BRI mungkin turun, Ya, tapi ya. itu kan cuma kejadian sekali. eh, Nanti ketika pandemi selesai kan dia balik normal lagi kan gitu, Mbak. Hmm, Jadi hmm, hmm. jadi ketika kita melihat ada perusahaan yang harganya turun karena ada sebuah masalah yang hanya kejadian sesaat, itu sebenarnya Hmm. kesempatan buat buat kita masuk di sana. Jadi Iya, iya, kalau iya. ada satu saham konstruksi, ada satu saham BRI, ini kebetulan ditanya BRI ya. Iya, Kalau di iya, konstruksi kan saya melarang average down karena kan secara keuangan mereka kan nggak stabil gitu kan. Tapi kalau ketika iya. kita bicara dividen yang labanya stabil, apalagi BRI selalu bagi dividen dengan proporsi yang Betul, stabil. betul, Tapi itu betul. kesempatan untuk apa ya, misalnya average down Average. atau nabung saham. Jadi kalau Cicil, teman-teman cicil pelan-pelan. dibeli. Jadi kalau misalnya tiap Hmm. bulan beli BRI, nah ketika turun, ketika pandemi, ya tiap bulan juga harus beli BRI sebenarnya. Oke, Gitu. siap, siap, siap. Oke. Nah, menarik banget nih ya. Nih kita sapa-sapa juga nih. Banyak banget nih yang hadir nih. Biasanya saya kalau live IG nggak sebanyak ini, Mas. Ini karena ada Mas Rio Rizaldi, jadi rame deh. Mas, aku mau nanya nih. Kan baca berita ya, Mas ya. Jadi pengen penasaran nih mumpung ada Mas Rio di sini. Hmm. Katanya yang viral belakangan ini kan
Itu kasusnya beli saham IPO, terus kemudian sesaat setelah IPO sempat naik sahamnya. Kita bicara saham LUCK ya Mas ya, biar lebih jelas ya. Pada sesaat setelah IPO itu sempat naik, Mhm. kemudian turun drastis dan banyak Oke. sekali investor yang dirugikan karena membeli saham itu. Menurut pandangan Mas Rio sendiri, sebenarnya untuk beli saham IPO itu apakah selalu menarik atau gimana sih seharusnya, Mas? Dan Oke. hubungannya sama kasus ini, LUCK ini, Mas, gimana? Jadi kalau saya bukan orang Mm-mm, yang mau beli sama IPO. mm-mm. Kenapa? Karena IPO itu ketika orang mau IPO, pasti kan mereka menjual dengan valuasi yang relatif tinggi dong. Ya, Nggak mungkin dong, nggak mungkin misalnya ada perusahaan nih, modal perusahaan itu misalnya 10M. Ketika IPO dia ya, dia dia jual dengan valuasi 5M, kan nggak mungkin. nggak Mereka mungkin ya, pasti mau dari 10M, dia mau betul. dijual di 50M. Jadi ada istilahnya kan Ya, ada spread dari nominal saham dengan ya, book value-nya itu kan gede gitu ya. Nah, jadi ketika kita ya. IPO, kita beli sama IPO, itu otomatis menurut saya itu udah dalam valuasi yang tinggi di sana. Nah, Oke. valuasi tinggi itu bisa jadi mahal kalau kinerja perusahaannya jelek. Tapi Hmm. kalau ternyata nih setelah IPO, laba perusahaan ini naik 10 kali lipat, Mm-mm, misalnya. mm-mm. Nah, artinya IPO ini akan relatif jadi murah gitu, Mbak. Nah, tapi kan Ya, untuk ya, tahu ya. naik 10 kali lipat atau enggak kan kita butuh waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi menurut Ya. saya sangat riskan untuk beli saham perusahaan yang baru IPO, apalagi yang skalanya kecil di sana. Oke. Jadi not recommended ya untuk beli saham IPO, apalagi yang laporan Nggak keuangannya sengaja. kita belum pernah lihat karena dia baru kan, baru launching gitu. Perusahaannya juga kita nggak kenal ya. Seperti itu ya Perusahaan nggak teman-teman kenal, ya, jadi ingat ya untuk memilih dengan beresiko, Mbak. baik kalau mau investasi saham. Oke. Ya, Jadi emang istilahnya rasanya gini, ngenes Mas Rio kalau nyicil lagi minus. tapi Mbak. istilahnya gini, Mbak, Hmm, bicara IPO, ya, sama kayak teman-teman mungkin kalau ada yang pengalaman beli properti dari developer, misalnya ya, gitu. ya, Kondisi ya. sekarang, harga secondary-nya kan lebih murah dari harga beli developer kan, sekarang-sekarang ini. Oke, ya, Itu ya, konsep IPO itu seperti itu. Beda sama tahun 2010 ya, beli pasti naik, ya kan? Itu ya. euforia. Tapi dalam kondisi normal harga secondary itu pasti lebih murah dari harga developer dan IPO tuh saya rasa juga nggak semua IPO jelek sih, tapi maksudnya kebanyakan pasti akan ada kondisi-kondisi seperti itu. Karena pasti pengen jual mahal gitu. Yes, yes. Ah, ini kita menyapa juga Mbak Winda Novit. Halo Mbak Winda Novit, selamat bergabung ya. Nih, saya tahu juga nih Mbak Winda Novit ini adalah investor saham BCA karena dia memang di sana gitu loh, memang udah tahu perusahaannya, udah ngerti gimana Keren tuh. ininya ya. Jadi luar biasa nih Mbak Winda Novit ya. Thank you ya Oh, Mbak. Nah, itu Mbak itu Winda Noviti bilang untuk sekarang investasi saham yang bagus di bidang makanan dan perbankan. Nah, ini Mas deh. Gimana gimana? Jadi, oh satu Mm, hal nih, kalau perusahaan emiten yang sahamnya itu diperdagangkan di pasar modal, itu sebenarnya perfect ya, loh. Itu yes, yes. kenapa? Karena hanya lebih baik dari Mm. rata-rata, bonus pasti besar, ya kan? Iya, jadi menikmati juga, invest juga. Lalu harga saham. Nah, ini satu hal nih, Mbak. Jadi, kalau Iya, kerja di emiten dan emiten itu labanya selalu bagus dan selalu bagi dividen, itu sahamnya wajib ditabung. Jadi, wajib betul ditabung. banget, betul banget. Jadi nanti ketika pensiun, yang ada apa? Dari sahamnya kasih dividen ketika dari sahamnya itu ngasih dividen buat kita ketika nanti pensiun. Selain dari uang pensiun Oke, dari itu siap. enak Siap, siap. banget. Luar biasa nih. Bahkan saya ada nih Mas, teman di Cerdas Keuangan. Pasangan, suaminya kerja di BRI, istrinya kerja di Unilever. Jadi dua-duanya invest saham masing-masing gitu loh. Kolaborasi. Dua saham yang bagus ya. Oke, Mas Rio. Ada lagi pertanyaan nih, Mas Rio. Oh ya, Mhm. pengalaman. Saya mau berbagi pengalaman juga, Mas Rio. Dulu saya tuh sempat kerja di perusahaan. Pada saat saya kerja tuh Aha, perusahaan itu IPO gitu. Terus kemudian saya sempat beli sahamnya. mhm. Tapi beli sahamnya itu setelah saya udah resign dari tempat kerja saya gitu. Pikiran saya sih ya
paling enggak saya bekas kerja di sana, paling enggak saya beli sahamnya lah. Tapi kemudian melihat sektornya sekarang tidak terlalu menjanjikan karena sektornya itu adalah mining gitu loh Mas. Mas Rio. Oh, Jadi dulu saya oh, oh, pernah kerja di emiten mining perbankan ITMG dan saya beli sahamnya itu oh, bukan pada saat IPO, saya beli sahamnya setelah saya resign dari situ. Nah, oh, begitu I kondisi see. sektor mining menurun, otomatis Mhm. kan sahamnya juga ikut turun gitu ya. Nah, itu saya Ya, mau ya, ya. sharing pengalaman aja sih. Jadi nggak, maksudnya kita juga lihat gimana nih ininya kondisi perusahaannya seperti apa gitu. Betul, betul, Mbak. Jadi Untuk memang, mining sendiri, iya untuk mining sendiri gimana Mas prospek ke depannya Mas? jadi Pertambangan. gini, jadi begini, mungkin mungkin agak ngebahas yang kasus dari Mbak dulu ya, yang mengenai saham Iya, pertambangan ya. iya, Jadi iya, iya. dasarnya kalau misalnya harga sahamnya turun, pasti cepat atau lambat itu memang karena ada masalah fundamental. Dan mungkin teman-teman pun Mm-mm. bisa lihat Mhm. laporan keuangan earning Mm. per share perusahaan ini juga nggak pernah stabil. Tinggi Oke. rendah atau Iya, trennya iya. tinggi rendah, turun-turun seperti itu. Nah, itu itu tipe perusahaan yang Hmm? apa ya, yang agak dihindari oleh investor sebenarnya. Hmm. Dana besar. Oke. Nah, itu mungkin yang menjadi faktor harganya nggak Ya. stabil di sana. Tapi pada Hmm. dasarnya kalau memang perusahaannya itu stabil dan Hmm? bagus, ya ada masalah untuk dibeli. Nah, tadi bicara mengenai pertambangan, jadi Ya. emiten pertambangan itu bagi saya itu lebih cocok buat trading daripada buat invest di Oke. sana. Karena kinerja emiten pertambangan itu kan most likely pasti kan akan berhubungan dengan harga komoditas. Ya. Nah, jadi coba bayangin gini, manajemennya udah bagus, lalu habis itu bisnis operationnya itu efisien banget, lalu pokoknya Ya. low. Ya. Tapi kalau komoditasnya turun, bisa jadi rugi juga, gitu. Ya Betul, kan, Mbak? betul, betul. Iya, iya. Jadi Mm-mm. ada faktor X. Jadi kan dalam bisnis itu ada faktor X. Nah, di sisi pertambangan, X-nya ada dua. X dari sisi marketnya sama X dari Hmm? sisi harga komoditasnya. Jadi Oke. susah untuk Iya, dianalisa. iya. Oke, siap, siap. Jadi lebih cocok untuk trading ya. Lebih cocok untuk Kalau trading. seandainya ada seseorang gini Mas, seandainya ada seseorang yang sukanya dua-duanya, dia suka investing dan juga Mhm. suka trading, itu apakah harus rekeningnya harus dipisah atau bisa digabung aja? Yang penting kita tahu ini saham untuk kita simpan untuk investing, yang ini untuk kita jual belikan gitu. Apa harus Oh, dipisah? lebih baik dipisah. Lebih baik Oke. dipisah. Jadi, karena kalau digabung, nanti ujung-ujungnya yang buat invest jadi trading, yang buat trading jadi Iya, invest. ketuker ya. Itu kan. Jadi, mendingan apalagi nih, apalagi kan sekarang kan lagi demam nabung saham kan. Iya, Orang kan lagi seneng nabung kan. Sekarang iya, mungkin orang ragu nih, wah nabung saham tapi harga turun. Sebenarnya tadi ada pertanyaan iya, sih, Pak, nabung saham ketika harga turun. Sebenarnya enggak, Mbak. iya, iya, Saya malah harga turun. iya, Kenapa? Perusahaannya bagus, harganya turun. Itu kan kesempatan saya beli dengan lotnya dengan nominal yang sama kan iya, lotnya kan lebih iya, banyak. iya. Ketika bagi dividen saya lebih banyak dari yang dulu-dulu kan gitu. Nah, cuman maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah kesempatan gitu loh. Itu ada benar-benar Iya, peluang. iya, iya. Oke, oke. Nah, ini Mas, ini menarik nih, Kak trading apa nih? Kak tradingku udah 50% nih di saham gold katanya. Nah, saham gold itu juga lagi hype banget nih, Mas. Saham gold ya, PSAB, MDKA, sekarang hari ini ANTM ya, lagi nge-hype banget. Apakah Saham gue. sama kita investasi saham gold dengan kita membeli logam mulia, Mas? Uh, Jelas beda dong, tapi kadang secara psikologis itu seperti ya ya, udah kita beli saham gold untuk jaga-jaga gitu. Padahal kan sebenarnya sama atau enggak sih? Hmm? Iya, ini iya. nih, ini menarik. Saya coba cek ya. Misalnya MDKA. Iya. MDKA itu udah naik berapa persen ya? Itu udah banyak tuh. Udah Oh, naik. banyak banget dari harga di bawah 1.000 bahkan MDKA ya. Iya, misalnya nih ya Mm-mm. dari April dari Ya, 1.100 dia naik jadi sempat 900 waktu itu Mas. Sempat 900 900 terus naik, 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 naik itu terus. deh.
Dari akhir Mm-mm. Maret 900 Ya, ke sekarang itu udah 130%. Tapi kalau kita ya. lihat gold, itu dari yang terendah di 1.400 sekarang udah 2.000, udah 1%. Jadi memang teman-teman Ya, akan ngelihat MD naik double, bukan ya, double malah, ya. 3 kali lipat harga Triple. goldnya, Ya, triple, betul. triple. Jadi Ya. sebenarnya kalau ditanya lebih baik, ini pertanyaan lebih baik beli emasnya atau saham emitennya gitu Mbak ya. Jadi kalau teman-teman menguasai analisa teknikal, Hmm. boleh beli perusahaannya di sana, Oke, jadi boleh beli sahamnya ya? beli sahamnya. Tapi kalau Oke. teman-teman nggak terlalu mengerti analisa teknikal, lebih baik beli emasnya, nggak ada masalah. Oke. Sebenarnya dua-duanya bagus sebenarnya ya. Kalau punya uangnya, itu kan investasi masalah ada liquidity-nya atau enggak gitu kan Betul, ya. betul. Iya Nah, kan? masih planning kan harus ada namanya emergency fund kan. Emergency fund itu sama aja Yes. buat sama buat investasi juga bisa jadi dipakai. Betul, betul, betul. Nah, sebagai sesama financial planner nih kita pasti ujung-ujungnya lu udah punya dana darurat belum kalau mau investasi saham gitu kan? Kayak sekarang lagi krisis, orang pada bilang, "Ya, ini udah murah banget nih, tapi saya nggak Iya. punya duit," gitu kan. Nah, Nah, itu itulah. itu pelajaran gitu. Iya, iya. Jadi kondisinya apa euforianya bukan ya? Kalau Mas Rio pernah ngajarin di itu ya di momennya si FPMM UGM ya, Mhm. ada tiga kondisi tuh, ada liquidity-nya, terus Ya, ya, ada kesempatannya apa tuh namanya Mas? Jadi tiga peluangnya. tiga, iya peluangnya. Heeh. Satu lagi adalah ada Ada produknya. produknya, Jadi iya, kalau iya, betul. ketiga itu nggak ada, ya tetap kita nggak bisa invest gitu kan? Ya nggak? Invest, betul, betul. Ada kombinasi tiga itu, ada Iya, bisa iya. dibeli, Nah, di tas, tengah-tengahnya adalah knowledge ya. knowledge. Di tengah-tengahnya adalah knowledge gitu ya. Kalau Knowledge, semuanya udah punya tapi nggak punya knowledge-nya, ujung-ujungnya kita jadi salah pilih, investasi bodong kayak gitu Mas ya. betul. Kadang bukan gitu juga, Mbak. Kadang kalau kita nggak Hmm, punya hmm, knowledge, kita pilihnya udah bener, nanti hmm. ujung-ujungnya terjual juga gitu loh, Mbak. Padahal Iya, naiknya iya, terus. iya. Misalnya nih, kayak misal orang Iya, udah iya. sempet KA di harga 900, dia udah tahu bener segala Iya, macam, tapi dia nggak punya knowledge untuk iya, bagaimana analisa dan ngikutinnya. Dari 900, 1000 udah iya. dijual juga. Gitu. Iya. Padahal bisa naik sekarang 2100, Mas. Dari 900 udah jadi 2100 sekarang. Kalau sabar sedikit aja ya, masih tunggu sampai long term gitu ya, pasti akan lebih ini lagi ya, lebih cuan lagi gitu ya. Iya, Kadang-kadang suka nggak sabaran sih kalau lihat naik sedikit langsung jual. Oke, oke nih menarik banget nih. ngelihat harga kalau investasi. Ya, Jadi kalau investasi, menurut saya nih Mbak, kalau kita maunya invest, artinya kita harus cari perusahaan yang bagi dividen. Jadi kalau mau invest tuh kita harus lihat dividen yield, mm, pembagian antara dividen dengan harga beli kita. Jadi kalau misalnya nih, kayak BRI aja Mbak, tadi kan ada bicara BCA, BRI Mbak ya. Misal ya, BRI, ya, dia bagi dividen 168 per tahun lalu. Asumsi tahun ini dia bagi mm, 150 misalnya Mbak. Dia turun misalnya, mm, bagi 150. Sekarang ya, harga BRI 3.000. Artinya kan mm, 150 dibagi 3.000 itu berapa ya? Itu 5% ya? ya, 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 persen. Teman-teman coba bayangin, mm, 5% dengan beli saham simpan, teman-teman tiap tahun dibagi dividen dapat 5%. 5% tuh lebih tinggi ya, dari memang deposito, Mbak. 5%. Kan? Mm, mm, Oh, lebih tinggi dari betul, deposito. Itu pilihan yang betul, bagus. Karena deposito nggak ada betul. capital gain. Deposito masuk 10 Ya, juta, keluar 10 juta. Tapi kalau BRI masuk 10 juta, keluarnya bisa entah bagaimana harganya kan tuh. Plus betul. dapat gitu. Nah, bicara dividen ini menarik karena ada perusahaan yang bagi dividennya royal, Mas, tapi pas dilihat kondisi keuangannya dan pergerakan harga sahamnya itu cenderung menurun. Oh, Mungkin Mas oke. Mas Rio kita tahu ya. Karena saya Bagi mencermati dividen. ini ada saham, ya ada saham depannya L, oke, ya depannya L. Itu kalau kita hitung ternyata ya dividen price-nya itu luar biasa ya. Misalnya dia harga sahamnya kalau dihitung-hitung
di atas 20% gitu loh, Mas. Nah, sebenarnya untuk saham yang seperti ini worth to buy untuk kita keep aja, kita nikmati dividennya, atau sebenarnya berbahaya untuk kita keep terus? Karena kalau dilihat, Mas, harganya itu Ya, turun terus sampai mendatar gitu loh. ya. Jadi Gimana jadi gimana, Mas? jadi gini sih. Jadi kita harus lihat Hmm? walaupun dia bagi dividen besar, Hmm? labanya Hmm? gimana? Labanya apakah stabil atau labanya menurun? Itu dia, Mbak. Turun, Nah, turun. yang labanya menurun kan, artinya itu nggak Hmm? terlalu bagus. Itu pertama. Kedua, Ya. bisnisnya, bisnis model dia. Perusahaan dia ini adalah perusahaan yang dicari orang, diburu orang, dibeli orang nggak produk-produknya gitu. Nah, kalau kalau Hmm. jawabannya enggak, artinya ya mungkin mungkin pemegang saham udah melihat ini perusahaan nggak prospek, ya setiap ada laba saya Hmm? tarik aja, saya tarik aja. Jadi kayak Hmm, oke. aset, kita nggak pernah tahu kan Iya, namanya iya, iya. prospek Iya, ya udah iya. nggak. Ya saya tarik aja, apa yang saya putar lagi uang saya di bisnis ini gitu kan. Kita nggak pernah tahu di sana. Cuman pasti Nah, ini ada ada yang nebak alasan. nih, bagus nih. Ada yang nebak. Tahu aja dia. Oh Betul, ya, betul. Sebenarnya jadi kita nggak worth to buy ya, nggak worth to simpan ya. Jadi nggak pantas untuk kita simpan ya. nggak. Jadi saham seperti ini nggak layak invest. Tapi kalau mau Oke, trading boleh kalau ada boleh. momentum di situ. Oke, siap. Tapi sama sekali nggak layak invest. Jadi jangan pernah berpikir saya mau beli saham ini untuk jangka panjang anak cucu, mustahil di situ. Yes, itu dia. Itu dia. Itu dia, Mas. Oke, teman-teman udah tahu deh nih dari Mas Rio nih udah tahu deh saham apa yang mau diincer. Mumpung nih pasar saham lagi downtrend sekarang ya. Silahkan dipilih mana tuh yang tadi Mas Rio udah sebutin. Jadi saya Gimana, mau Mas? selama. Jadi Hmm, di bursa itu emiten itu ada 4 tipe, Mbak. 4 tipe. Jadi ya. ada perusahaan yang sahamnya layak dibeli, produknya layak dibeli. Itu ada. Ada Oke, juga satu. ada juga perusahaan yang sahamnya layak dibeli, produknya nggak layak di. Itu juga Dua. ada. Oke. Nah, Ya, pasti soalnya kayak gini, saya mau beli saham tambang, tapi apa ya saya beli batu bara buat saya kan nggak guna kan. Jadi ya udah nggak beli mungkin. perusahaannya aja. Ya. Yes, yes. Lalu ada juga perusahaan yang nggak layak dibeli, tapi produknya layaknya dibeli. Jadi Oke. lebih baik beli sahamnya, itu juga ada. Contoh yang tadi tuh, Ya, contoh tadi. Atau yang ya, keempat, ya. perusahaan ya produknya juga nggak perlu dibeli, itu juga ada. Itu mah itu mah udah blacklist aja, nggak usah dilirik teman-teman. Oke, Mas Rio, terima kasih banyak nih. Boleh dong promosi sedikit dong tentang galerisaham.com, dan kalau ada teman-teman yang misalnya mau ikutan kelasnya Mas Rio atau mungkin nanti kita kolaborasi bareng, gimana Mas? Silakan. Boleh, boleh. Ada kelas online nggak sih Galeri Saham? Mungkin nanti teman-teman di Cerdas Keuangan juga bisa ikutan nih. Halo, Ya, halo. silakan Mas. Ya, silakan. Ya, tadi saya nggak kita belum Ya, ada kelas lagi. Kelas online oke. kita itu mengenai mengenai analisa teknikal, namanya Profit Trader 1.0, itu baru kelar kemarin banget, baru kelar. Kita ada Waduh, 7 hari telat saya. Hmm? semua. Mhm. 7 hari pertamanya Selasa Kamis sampai 7 hari. Jadi kita belum belum ada rencana bikin lagi. Jadi untuk kelas ini kayak belum ada ya, Oke. Mbak ya. Cuma untuk teman-teman yang mungkin mau Ya. belajar paham gitu, mungkin teman bisa follow YouTube kita sih, YouTube channel kita. Yes, yes, Jadi yes, yes. GSI terlalu aktif, tapi di YouTube Ya. ya nggak aktif juga sih. Cuman video Iya, yang saya lihat follow subscribernya udah 111.000 loh. Teman-teman langsung aja di subscribe ya, galerisaham.com. Mas Rio, terima ya. kasih banyak nih atas insight-nya semuanya. Mas Rio Rizaldi, CFP, terima kasih banyak sudah bisa hadir di IG Live Cerdas Keuangan. Next time kalau saya invite lagi mau ya Mas ya. Kita diskusi lagi ya tentang saham ya. Terima kasih banyak ya. Oke teman-teman, ya, ya. Oke, siap. Ya. Teman-teman, jangan lupa ya follow Galeri Saham atau langsung subscribe ke galerisaham.com. Dan kalau masih ada pertanyaan mengenai saham, bisa langsung direct message ke Galeri Saham atau ke Cerdas Keuangan juga bisa ya.
Terima kasih teman-teman. Mas Rio Rizaldi, terima kasih banyak. Saya Erlina Juwita. Karena ini waktunya sudah habis, saya mohon pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di live IG berikutnya. Terima kasih ya Mas Rio. Thank you Ya, so much sama-sama. ya. Ya, thank Bye-bye. you. Bye. Oke, terima kasih ya.